Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ke-6, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3, supaya channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan ke pembelajarannya. Nah, di sini ada Siti. Kata Siti, minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Nah, ada yang tahu nggak apa itu waduk? Jadi waduk itu adalah danau buatan atau sungai yang dibendung sehingga membentuk danau. Nah, waduk ini dibuat salah satunya adalah sebagai sumber listrik ya, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Selain sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, waduk juga digunakan sebagai sarana untuk pengairan bagi sawah-sawah atau ladang di petani ya, di sekeliling waduk. Nah, ada beberapa pembangkit listrik di Indonesia, yaitu ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, kemudian ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga solar cell, kemudian pembangkit listrik tenaga air yaitu PLTA, kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kerja dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, misalkan di sini kita memiliki gambar ya. Ini adalah gambar dari PLTA. Air ini dibendung. Jadi awalnya sungai itu dibendung. Nah, sehingga airnya kan bertambah ke atas ya. Tekanannya meningkat. Kemudian air tersebut dimasukkan ke lorong-lorong kecil sehingga tekanannya makin meningkat, tenaganya makin besar, energinya makin banyak. Nah, air yang dimasukkan ke lorong-lorong ini akhirnya menggerakkan turbin. Nah, turbin ini kemudian diteruskan ke generator. Nah, generator ini menghasilkan listrik. Air tersebut kemudian dialirkan kembali ke sungai. Nah, kemudian listrik yang dihasilkan ini kemudian disalurkan ke masyarakat. Nah, ini adalah cara kerja dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, kata Siti kembali, selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Nah, betul ya, jadi fungsi waduk bukan hanya sebagai PLTA, tetapi airnya itu bisa digunakan untuk pengairan sawah, kemudian tempat memelihara ikan, dan juga sebagai tempat wisata. Nah, sekarang kita akan masuk ke SBDP ya. Lani ini mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Jadi tangan dipinggul. Kemudian kaki kiri langkahkan ke depan. Kemudian posisinya kembali lagi. Tangan dipinggul kembali, tubuh ditegakkan. Kemudian baru kaki kanan yang dilangkahkan ke depan. Gerakan kedua adalah tangan dipinggul, tubuh dicondongkan ke arah kiri. Kemudian tegakkan kembali. Setelah itu condongkan ke arah kanan. Kemudian tegakkan kembali. Gerakan yang ketiga adalah tubuh condong ke arah depan. Tangan luruskan ke arah depan. Setelah itu ditarik, tangan ditarik ke arah dada, kaki kanan dibengkokkan. Setelah itu kembali ke gerakan awal,
tubuh sedikit condong ke depan, tangan lurus. Kemudian, gerakan yang keempat, tangan ditarik lagi ke dada, kemudian kaki kiri condongkan ke arah depan. Mudah ya, gampang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke matematika. Di sini ada waktu, ada kegiatan, kemudian ada waktu atau lamanya. Waktunya pukul 5 sampai pukul 5.30. Kegiatannya mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Lamanya 30 menit. Nah, sekarang masuk ke sarapan. Waktunya 5.30 sampai 6.00. Nah, lamanya berapa? Maka kita tinggal mengurangi saja waktu akhir, yaitu 6.00 dikurangi 5.30. Nah, seperti ini. Nah, karena kosong ini tidak bisa dikurangi 3, maka dia akan minjam ke depan. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, berarti ini berbeda dengan bilangan biasa. Kita harus rubah dulu. Nah, seperti ini kita hapus jadi 5.60. Karena angka 1 di jam itu mewakili 60 menit. Baru bisa kita kurangi ya. 0 dikurangi 0, 6 kurangi 3 hasilnya 3, 5 dikurangi 5 hasilnya 0, 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Berarti waktunya adalah 30 menit. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.